Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar Koto dari kelas C24F dengan NIM 24040755108. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Materi ini akan membahas tentang fonologi. Nah, fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon dan logi. Fon berarti suara dan logi berarti pengetahuan dalam aspek etimologi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi, baik yang diucapkan maupun yang dipikirkan. Nah, fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonemik dan fonetik. Nah, yang pertama fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi yang membahas bunyi sebagai pembeda makna. Nah, contohnya dalam kata topi dan kopi, huruf T dan K inilah yang disebut dengan fonem yang membedakan suatu makna. Selanjutnya fonetik. Fonetik merupakan bagian dari cabang ilmu atau bagian dari fonologi yang mengkaji dan mendeskripsikan bunyi bahasa dari sudut ucapan, bagaimana cara membentuknya sehingga menghasilkan getaran udara dan diterima oleh pendengaran. Nah, fonetik ini terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik akustis, fonetik auditoris, dan fonetik artikulatoris. Nah, yang pertama fonetik akustis. Fonetik ini mengkaji dan mendeskripsikan bahasa berdasarkan aspek fisiknya sebagai getaran udara. Bunyi yang dikaji yaitu frekuensi, amplitudo, dan intensitas. Sebagai contoh ketika alat musik gitar dipetik sehingga kita dapat menikmati bunyi yang dihasilkan. Yang kedua, fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris yaitu fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan bahasa, cara mekanisme pendengaran dan penerimaan bunyi bahasa dengan sebagai getaran. Nah, yang ketiga, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan bahasa melalui alat-alat ucap. Nah, di fonetik artikulatoris ada 6 pembahasan. Yang pertama, proses fonasi. Proses fonasi merupakan proses terbentuknya suara dalam tubuh manusia. Terjadi di pita suara melalui laring atau kotak suara. Nah, suara yang keluar dari paru-paru, suara terbentuk ketika udara keluar dari paru-paru melewati tenggorokan. Nah, jika pita suara bergetar, maka disebut bersuara. Contohnya B, D, G. Jika pita suara tidak bergetar, maka suara disebut tidak bersuara. Contohnya P, T, K. Nah, sebagai contoh dalam kalimat buku. Nah, kata B bersuara karena pita suara bergetar, sedangkan kata K tidak bersuara karena pita suara tidak bergetar. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, tulisan fonetik. Tulisan fonetik yaitu tulisan yang ditulis berdasarkan penulisan aslinya, bukan berdasarkan ejaan atau tulisan. Nah, selanjutnya yang ketiga, klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi bunyi terbagi menjadi dua, yaitu
vokal dan konsonan. Nah, bunyi vokal merupakan bunyi yang dihasilkan berdasarkan bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara, sedangkan bunyi konsonan merupakan bunyi yang dihasilkan menggunakan hambatan udara. Nah, yang keempat, unsur suprasubmental. Nah, fitur ini melibatkan lebih dari satu fonem, atau lebih simpelnya suprasubmental ini mempengaruhi gaya bicara dan makna kalimat. Yang kelima, silabel. Silabel merupakan suatu bentuk kata yang dikeluarkan dalam satu hentakan suara. Contohnya buku. Nah, buku ini terdapat dua silabel, yaitu bu dan ku. Nah, yang terakhir atau yang keenam, alat-alat ucap. Nah, alat-alat ucap dalam fonologi, alat ucap merupakan organ tubuh manusia yang berperan menghasilkan suara. Alat ucap yang paling utama yaitu mulut. Nah, ada pun klasifikasi mulut yaitu lidah, paru-paru, tenggorokan, lidah, dan bibir. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang materi fonologi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.